Halo Sobat Sepikiran, kali ini aku bareng partnerku nih, namanya Julian Elmahaga. Jadi kami di sini akan membahas tentang apa nih? Tentang apa Jul? ten- Tentang autofobia dan media sosial dong pastinya. Yang Oke, karena aku terlalu membara tadi ya, sampai-sampai aku lupa nih Jul ngenalin diriku sendiri. oh Nah ya, ya, oke oke. ya kenalin ya teman-teman, namaku Muhammad Rizkan, bisa dipanggil Rizkan atau ya terserah lah, yang penting sesuai namanya aja. Lalu kan tadi aku udah jelasin ya sama kenalin nih partnerku siapa. Tapi kurang afdol nih Jul kalau kamu belum kenalin diri sendiri. Kenalan dong. Oh ya, oke oke, boleh boleh, siap. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Julian Elmahaga, aku partner Rizkan buat bahas topik menarik untuk hari ini. Betul sekali Jul. Jadi sebelum itu membahas tentang autofobia ini berkaitan dengan media sosial nggak sih Jul? Uh, Kalau menurut pikiran aku ya, kayaknya ini berkaitan banget sih. Kayaknya mungkin kita perlu sampaikan juga ke teman-teman sebenarnya media sosial ini apa sih, supaya teman-teman itu Nah, tahu gitu. benar, iya. Media sosial itu kan yang pastinya sebuah wadah atau platform untuk warganet atau netizen untuk mengakses dan berinteraksi dengan sesama atau manusia lainnya gitu. Jadi misalnya nih, Ijul punya Instagram, terus kita mutualan Hmm. kan, saling follow. Nah, jadinya kita temenan, Nah, bisa dapat informasi dari sana, sudah ibaratnya kita nih teman virtual lah gitu, Jul. oh jadi gitu ya. Jadi media sosial ini bisa kita pahami seperti ruang digital di mana kita bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi kayak gitu kan kan? Betul, iya. BTW tadi aku langsung kayak sok klop banget ya Jul, langsung manggil kamu Ijul gitu, padahal namamu Julian. Apa kita kan ibarat masih seumuran kan, jadi Oh nggak iya usah ya, terlalu yang formal oke. formal banget lah. Betul, berarti santuy aja kan Jul? Ya kita santai aja. Ya. Lanjut nih, terkait sosial media atau media sosial sama aja ya kan, beda bahasanya doang. Hmm, Lalu kita hmm. nih bahas autofobia, itu penyebabnya salah satunya yang kita bahas tadi, yaitu dari media sosial. Nah, Sebelum topik masuk ke menarik. sana, kalian penasaran nggak nih? Ijul penasaran nggak? Wah, penasaran nih kayaknya apa nih ya? Kayaknya bakal Wow, menarik banget nih. iya, Wow. keren-keren. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang autofobia. Kita harus tahu dulu dong definisinya gimana. Ya Jadi, pasti dong. ya, jadi definisi autofobia itu gimana nih, Jul? Oke, jadi untuk definisi autofobia sendiri nih, udah banyak tadi media sosial disinggung oleh Rizkan. Jadi, apa sih keterkaitannya dengan autofobia? Tapi kita harus tahu juga nih kan definisi dari autofobia itu sendiri. Jadi, autofobia itu secara umumnya adalah rasa takut ketika harus sendiri gitu. Jadi, Oh, orang-orang ini dia mengalami fobia itu, atau fobia atau ketakutan ini karena dia takut merasa sendiri dan insecure ketika dia merasa sendirian. wah, berarti dia tuh kena apa ya? Pengaruhnya kena mental juga ya nggak sih, Jul? Iya sih, karena kan dia sifatnya uh, fobia ya. Dan Oh seperti yang kita iya tahu, deh, fobia itu benar. kan ketakutan. Jadi dia Hmm, walaupun dia mentalnya pasti kena lah menurut aku, karena walaupun di lingkungan yang dia rasa aman, nyaman dan sudah dikenal ibaratnya, ya. walaupun itu tempat yang sudah dia kenal, dia tetap akan merasa sendiri jika tidak ada orang di sekitarnya. Oke, benar sekali, Jul. Maka dari itu kan kaitkan tadi dengan media sosial, makanya dia lari ke dunia virtual, yaitu media sosial, Nah, gitu. yes, exactly. Nah, itu dia Ya, karena dia merasa takut kan sendiri, jadi dia benar. cari-cari orang nih, cari-cari teman di media. Jadi karena nggak bisa ketemu secara langsung kan, harus lewat media sosial jadinya. Iya, benar sekali. BTW aku boleh cerita nggak, Jul? Oh iya, boleh boleh, silakan. Ini terkait dengan autofobia sih ya, karena kan Nah, platform media sosial ini kan banyak. Nah, yang setauku ya, Jul, platform yang sering digandrungi itu Telegram.
sama Telegram. Telegram, Line, WhatsApp gitu. Setahu gitu. Tapi Oh yang ya, paling dominan itu Telegram. iya sih Telegram. Telegram kan sekarang bisa dipakai buat nonton drakor juga kan. Iya sih kan jadinya larinya kan melampiaskannya sendirian itu kan nonton drakor misalnya nih. Ya Nah, mencoba jadi mencari teman kan gitu. iya betul. Tapi kasus yang kudapati ini terkait dengan RP, Jul. RP. Tahu tahu RP nggak? Nah, kurang tahu nih kan. Kayaknya bakal menarik nih kalau dibahas. Apa Wah, sih aku itu? nggak tahu sih Jul. Padahal RP itu lagi booming loh. Kurang tahu. Aku nggak terlalu ngikutin yang tentang yang Iya sih. viral gitu. Ah, berarti Ijul ini nggak kena gejala otofobia ya? Ya Enggak, bukan bukan enggak. berarti kayak gitu kan? Tapi Enggak salah satu seperti itulah. ya salah satu dampaknya itu atau penyebab dari otofobia ini main RP. Tapi nggak semua orang main RP itu kena otofobia, Jul. Oh, gitu. Iya. Jadi Wow, kan RP menarik ini, sih. ya RP ini kan kepanjangannya role player gitu. Nah, jadi ibaratnya nih misal Hmm. nih, Ijul memerankan sebagai artis Justin Bieber. Nah, jadi aku Wah, memerankan sebagai Zayn Malik. Nah, jadi kita nih wah, berteman gitu lewat virtual Telegram. bisa gitu ya jadi Justin Iya, Bieber gitu. Andai iya. di real life jadi Justin Bieber, wah seneng banget gitu. Jadi ini eh, kayak bisa dikatakan halu ya, tapi halunya Ya, dia menyenangkan. karena mencoba menjadi orang lain gitu kan. Iya, Karena bermain peran itu tadi. mm, itu kan salah satu supaya si yang kena gejala autofobia ini supaya merasa senang. Oh, merasa dia nih nggak sendiri nih, ada juga nih sepemikiran juga. Seperti Ya, seperti apa nih sepemikiran? sepikiran. Ya seperti kita lah yang dibahas sekarang Nah, ini. seperti kita yang kita bahas Oke. sekarang, sepikiran. Sebenarnya kita nih lupa kenalan si Jul. Kita tadi kan kenalan nama doang nih, ya kan? Iya, bener banget nih. Kita belum Nah, kenalan kita ini kenalan dari mana itu. itu dia. Ini kita masuk ke poin menariknya. Jadi eh, buat teman-teman semua, kami berdua Rizkan ini punya platform namanya yaitu Sepikiran. Sepikiran, ya betul. Iya. Sepikiran Jadi ini seperti sebuah wadah atau platform untuk bisa seperti jasa konsultasi seputar tentang kesehatan mental, misalnya juga hmm, tentang seperti yang kita bahas sekarang tentang autofobia, itu kan berkaitan dengan mental juga. ya. Terus apa Itulah lagi aja? curhat gitu ya, Pokoknya curhat-curhat iya betul, curhat curhat online atau masalah-masalah gimana ya curhat gitu. online gitu ya apa keresahannya selama menggunakan Iya, mungkin dalam kehidupannya sehari-hari atau di media sosialnya mungkin. heeh. Jadi ibaratnya ini eh, baru sebuah deng. Mulut ini Santai typo. santai Eh, santai santai. iya, jadi sepikiran ini membantu nih salah satunya dengan topik yang kita bahas ini untuk kawan-kawan yang mengalami gejala autofobia. Hmm, Hmm, lalu kita tadi kan udah bahas RP nih Jul, contohnya tuh. Terus hmm. penyebabnya itu kira-kira dari mana dan dari siapa ya Jul? Menurut Jul sendiri nih. Kalau menurut aku sendiri ya bisa ada kayak role play gitu. Udah jelas sih pasti media sosialnya pasti ambil besar sih dalam hal ini Tuh, karena dia karena itu tadi kalau dikaitkan dengan autofobia yang cemas dan ketakutan akan dirinya sendiri, jadi dia berusaha mencari teman dan berperan jadi orang lain gitu untuk menutupi rasa takutnya itu tadi loh menurut iya kita. bener. Berarti dia tuh ibaratnya jadi orang lain dan melupakan dirinya yang di dunia nyata gitu kan. Di dunia nyata kan Nah dia ya, kesepian, takut, nah, cemas. Nah, hmm, jadi alternatifnya dia pikir dengan bergabung dengan dunia RP atau dunia virtual gitu, dia merasa aman gitu. merasa aman dan merasa Nah, nyaman juga sih karena kan nggak iya, ibarat kata
nggak harus ketemu langsung, lewat pegang HP bisa gitu. Iya, padahal ya Jul, di mana-mana Hmm, pun yang penting itu kan dunia nyata kan? iya sih, sebetulnya dunia nyata. Ya, Kan seperti sosial media nih namanya. iya, Namanya juga ada kata media, dia cuma jadi iya, perantara buat kita iya. bersosial. Pada aslinya Sosial secara media. sosial. Sosial eh, media sama dengan dunia maya, sedangkan kita hidup di yes, dunia nyata. Nah, itu itu. dia. Boleh menggunakan dunia maya, tapi ya seperlunya dan Sewajarnya. secukupnya. Heeh. Yes, Jangan sampai exactly. merusak kualitas kehidupan di dunia nyata gitu. Nah, itu dia, itu yang paling penting sih poinnya ketika Mm. menggunakan media sosial. Ya, ini udah termasuk solusi dalam lingkup umum ya, Jul. Kita belum bahas yang spesifiknya. Ini dalam Ya, konteks yang umum lah ibaratnya. kita tadi kan membahas tentang penyebabnya itu dari media sosial kan, yang kata Jul tadi turut andil besar. Hmm, Nah, itu juga penyebabnya kalau setauku ya Jul, setelah aku baca-baca, dengar curhatan temanku, nah kata dia sih ya, dia ini kan kena gejala autofobia. Salah nah, satunya dia kurang dukungan orang tua. wah, iya sih. Itu faktor internal dari keluarganya. Itu dia nggak bisa dipungkiri sih. Lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi seseorang, kayak jadinya dia mikir, kok aku merasa sendiri ya? Apa jangan-jangan aku autofobia? Wah, Wah, jangan sampai hmm, deh. Pokoknya kita ya, semuanya harus sembuh lah kawan-kawan sepikiran ini. ya, jangan sampai ya penyakit mental-mental seperti ini mengganggu kehidupan kita dan mengganggu Iya, produktivitas kita lah. betul. Jangan sampai. Terus tadi kan kita bahas tentang penyebabnya dari faktor internal, itu ada keluarga, orang tua, sama juga kan Hmm, lalu berdampak ke teman-teman nih. Kan tadi Ijul ada bilang insecure, entah itu tentang fisik, materi, atau apapun itu, jadinya dia merasa sendiri gitu, beda dari yang lain, manusia normal lainnya lah. Dan dia merasa bukan manusia normal, padahal kan setiap manusia itu punya porsinya masing-masing ya, Jul. ya, Nah, itu gitu. dia. Makanya tiap orang tuh kan dia punya kenyamanannya dan Nah, hal-hal yang memang dianggap pribadi lah gitu betul. dalam diri dia sendiri. Mm-mm. Lalu kita tadi udah bahas penyebabnya nih. Nah, terus dia tuh melampiaskannya kan tadi yang kita bahas itu ke media sosial, lalu orang-orangnya itu juga yang sepikiran juga kan, kayak sehati nih, kayak Hmm, apa sih namanya? hmm, Senasib ya. ya, Nah, ya, berkata punya salah yang sama, punya hal yang sama lah gitu. Jadi uh, mereka hmm, hal lebih yang kuat tuh hubungannya jadinya. sama-sama sepi, ya biasanya ada kecenderungan gitu sih ketika merasakan nasib yang sama. Jadi kita sama dengan orang yang bernasib sama itu punya ada rasa yang kuat lah gitu. Iya, Seperti itu sih. betul. Lalu kan terkait autofobia ini pastinya kita nggak mau kan ya Jul, kita ini kan sobat sepikiran, sepi dan Hmm, sepemikiran. Nah, yes. jadi kita tuh mau bantu kawan-kawan yang menonton video ini untuk sembuh lah bahasanya itu. I- Atau Iya. kita nggak memaksakan untuk cepet-cepet deh sembuhnya, kita perlahan aja gitu, move on lah Hmm, bahasanya. Move on dari ya. dunia virtual atau dunia yang terlalu melebih-lebihkan dalam dunia maya, padahal dunia nyata itu jauh lebih penting. Iya, itu benar banget. Jadi Nah, kita kita di sini mau berbagi pikiran juga kan ya kan ya untuk kita di sini teman-teman yang punya keresahan, betul. Kita di sini bukan ahli ya Jul. Kita nih gitu tentang cuma tentang ya cuma kita apa? Cuma uh, sharing aja gitu. ya kayak kita temen, ya Iya kan teman-teman teman. sepikiran aja, kita membagi pikiran Ah, ya kan, kita teman berbagi pikiran gitu. hmm, Makanya sesuai dengan nama platformnya sepikiran. iya betul. Soalnya kalau kita ini para ahli terus kita ngomong sama kalian lewat video ini,
ya pastinya kita kan bukan teman kan ibaratnya gitu. Jadi Ya. kita memposisikan diri kita ini sebagai teman, lalu supaya ada gimana ya, hubungannya tuh lebih kuat. Ibaratnya tuh kalau kita ada masalah terus kita ngomong sama lawan bicara kita kan, gitu kita harus ada unsur pertemanan atau saling klop lah gitu. Bener banget sih. Karena kan Nah, lebih enak ketika kita berbicara hal pribadi itu dengan teman yang kita rasa udah dekat banget kan dengan ya, kita. Nah, itu tujuannya sefrekuensi. kita mau, ya, jadi kita mau menjangkau teman-teman seperti itu, gitu. Jangan merasa canggung gitu terhadap teman sendiri gitu. Boleh, silakan berbagi lah gitu. Siapa Ya, tahu bisa meringankan beban pikiran dari kawan-kawan semua tentang keresahan mungkin di media sosial dan kehidupan sehari-harinya. betul. Terus solusinya yang spesifik itu ya Jul, kalau dari sudut pandangku, yang pertama Hmm, pastinya dari faktor internal diri kita sendiri. Yang pasti kita, mm-mm. saran aku ya ini walaupun susah, tapi kita harus puasa media sosial gitu. Ah iya, betul banget. Aku setuju sih sama pendapatmu. Puasa itu Ya, dalam artian menggunakan media sosial seperlu dan secukupnya. Gitu. iya betul. Misal nih, kita tuh nggak puasa seharian penuh gitu, nggak main media sosial, tapi ibaratnya dari progres dari hari ini nih misalnya, kita menggunakannya selama 5 jam. Lalu keesokan Mm-mm. harinya 4 jam, keesokan harinya 3 jam, sampai berkurang sampai kita yang perlu-perlu aja gunainnya itu sosial media. Kan Benar biasanya banget. kalau kita gabut tuh larinya ke platform misalnya Instagram, melihat kehidupan orang lain, terus scroll TikTok misalnya kan sekarang gabut. Hmm, itu dia sih karena apa sih media sosial ini dia agak candu ya, Iya, ibaratnya bikin candu candu. banget, bikin Kayak kecanduan banget kan. eh, candu Uh, berujung jadi racun nantilah. nah itu dia. Jadi-jadinya toksik kan. Oke kalau misalnya Mm-mm. dia bisa dimanfaatkan dengan baik itu, tapi kalau misalnya secara berlebihan, aku kayaknya nggak yakin sih bakal Ya, memberikan manfaat gitu. enggak, itu jadi pengaruh buruk buat kita nantinya. Jadi Mm-mm. betul banget Nah, sih bahwa kalau menurut Ijul ada lagi nggak nih saran atau solusi yang spesifik bagi kawan-kawan kita yang kena gejala autofobia? Tadi kan udah nah, puasa media sosial gitu. hmm, Terus kira-kira apa ya oke. lagi? Kalau dari aku pribadi nih, kalau misalnya memang punya eh, apa sih kayak merasa mentalnya sedikit ada masalah, ada punya keresahan, atau bisa mungkin dikonsultasikan sama yang ahli gitu. Karena Betul, kan Jul. bagaimanapun juga namanya fobia ini ya itu dia penyakitnya mental dan Betul. perlu perlu orang yang lebih ahli dari Iya, ya, untuk ke pakarnya menanganinya. kan. Ya karena entah dikasih tentang terapi atau bagaimana itu mungkin lebih tindakan tepat. Nah itu tindakan secara medisnya ya. Kalau Mm-mm. menurut aku kalau tindakan yang bisa dilakukan secara simpel itu adalah autofobia ini kan dia takut dengan sendiri. Nah Iya, usahakan jangan sampai buat suasana di sekitar dia sendiri. Nah itu tadi media sosial itu punya peran penting untuk menolong dia sebenarnya, tapi jangan mm, sampai berlebihan. ya media sosial itu menimbulkan kecenderungan yang berlebih gitu. Memang pada pada dasarnya kan kita kalau menggunakan media sosial lebih lebih asik ya ketemu secara virtual gitu, nggak harus tetap Iya, muka secara langsung. Tapi itu dia jangan dilupain juga kayak kata Rizkan tadi bahwa pertemuan secara konvensional atau tatap muka itu penting betul. gitu. Dan Betul jangan sekali, Jul. dihindari halnya poin yang paling Mm-mm. penting itu jangan hindari pertemuan secara tatap muka gitu. Karena Iya, itu dia jangan sampai dunia virtual membuatmu lupa dengan dunia nyata itu dan Azek, mantap. nah itu dia. Jadi ruang digital itu dimanfaatkan sebaik mungkin dan diseimbangkan gitu nah antara penggunaannya Mm-mm. media sosial dan penggunaan dan ketika dia bersosialisasi dengan tatap muka pasti banyak banget deh manfaat dan ya kemudahan yang dia dapatkan gitu. Seperti itu sih Iya, kalau dari aku. oke. Dari pendapat Ijul tadi aku simpulkan ya, Jul, media sosial itu kan dunia maya. Lalu kata Ijul,
utamakan dunia nyata dulu, baru dunia maya. Dunia maya ini ibaratnya media sosial ini digunakan sebagai pendamping aja untuk menunjang lebih baik dunia nyata gitu, bukan sebaliknya. I, Kalau sebaliknya kan i, ya buruk nanti dampaknya. ya hal yang timpang nggak sih jadinya? Iya, Jadi menggantungkan padahal pada hal yang virtual, heeh, ya itu banget, padahal pas banget sih. padahal kan kita nih udah punya apa kelebihan diberikan Tuhan kan, Hmm, diberikan bisa melihat, mendengar apa-apa. Kalau kita melihat diri kita hmm, sendiri di cermin tuh, nah itu tuh hmm. kita berada di dunia nyata atau virtual? Nyata kan? Itu dia nyata, Nah, tapi jadi ya kali mikirnya kalau kita ngaca nih di cermin, wah kita hidup di hmm, dunia virtual nih sesuai dengan apa yang kita mau. Ya enggak gitu, kita harus hmm. mengubahnya dulu di dunia nyata. Oh, iya betul banget sih, aku setuju dengan pendapat Rizkan tentang hal itu. Hmm. Atau kalau dua cara atau solusi tadi belum mempan juga, ini cara simpel sih ya, ada tambahan lagi, itu melakukan self love atau Hmm, misal nih kita hmm, nih berhasil puasa media sosial dalam hari pertama itu misalnya menggunakannya 5 jam, terus keesokannya 4 jam, lalu lusa hmm. 3 jam. Nah, itu setiap harinya itu diberi hadiah untuk apresiasi diri kita Hmm. gitu. Jadi tambah Uh, semangat. Hmm. self jadi bisa bilang itu kayak self reward gitu ya, Iya reward buat betul diri Jul. sendiri gitu, Hmm. reward buat diri sendiri ketika bisa gimana sih Merealisasikan. bahasa yang ya merealisasikan dan bisa menjauhi media sosial secara perlahan, tapi Betul. nggak menjauhi secara anu ya, karena kan kita tetap perlu juga media sosial secara Untuk virtual. mencari informasi kan. Memanfaatkan media sosial itu secara Betul. bijak dan positif lah pastinya. Iya. Kalau cara sederhana atau simpel tadi belum mempan juga, kita kembali lagi ke cara yang Ijul bilang tadi, yaitu ke Ya, ahlinya kita. ya Kita ke nggak bisa, ahli ya. berjuang berjuang sendiri. Kita perlu juga bantuan orang lain. Ya, dan perlu juga sih pendapat yang ahli seperti kayak psikolog itu kan Iya, mungkin. betul. Wah, seru banget ya Jul. Tadi Jul kita bahas autofobia. Ya bener banget nih kan, banyak banget ya yang kita bahas tadi, mulai dari media sosialnya, terus definisi dari autofobia, dan apa sih kaitan autofobia itu dengan media sosial, dan beberapa contoh kasus autofobia dan bagaimana anunya Iya, penyelesaiannya kira-kira. betul. Maka dari itu kita kan nggak hanya apa ya Jul, kita nggak ngomong berdua aja nih, kan kita sobat Iya, sepikiran. Jadi nah ya sobat bagi sepikiran. yang menonton video ini, kita buka nih sebelumnya kan kami nanyakan nih di apa description box bukannya Deng, Eh, question box di Ya, Instagram. question. Nah, kami kan Yes. upload di Instastory tuh. Banyak banget yang nanya, Jul. Itu pas aku Hmm. buka Instagram kan sekitar 80-an yang nanya terkait dengan tema Wah, kita autofobia ini. wah, jadi banyak banget ya Jadi, teman-teman yang punya cerita uh, tentang. jadi ini aku pilihnya yang 3 terbaik aja. Jadi bagi yang belum terjawab nanti mungkin lain kesempatan nanti kita akan bahas lagi ya di Tanggapi video ya. selanjutnya. Hmm. Oke, Hmm. jadi ini pertanyaan pertama ya aku bacakan. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Mawar Bunga 2904. Jadi gini Kak, aku izin curhat ya. Kalau kita udah nyaman sama teman virtual gitu, sah-sah aja nggak sih? Tapi aku juga takut terlalu berekspektasi sama dunia virtual. Gitu aja Kak, moga pertanyaanku terpilih ya. Oke Bunga, Oh udah terpilih. ya, pertanyaannya terpilih Bunga ya. Iya. Oke, kita coba aku jawab. Jadi sebenarnya kalau ditanya sah sah atau enggak sah, menurut aku kayaknya sah-sah aja sih sebenarnya, karena
dalam berteman itu kan dengan siapapun baik di kehidupan normal ataupun virtual itu sama aja sih, karena Ya, seperti yang udah kita bilang tadi, dunia virtual itu cuma medianya untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau memang berekspektasi itu wajar karena memang kita memang suka ekspektasi kan. ya, Ya, tapi alangkah baiknya tetap manfaatkan media sosial itu untuk berteman sebaik dan sebijak mungkin. Jadi memanfaatkan kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan hal-hal yang baik itu untuk membangun relasi yang positif yang bisa bermanfaat buat si betul mawar banget, bunga Jul. tadi yang Iya, itu dia, dan bijak oke, menggunakan dunia virtual itu sih dari aku. betul. Aku tanggapin ya, Jul, dari pendapatmu itu. Ya, ya boleh, Jadi, silakan. sepenangkapanku dari tanggapan Ijul tadi untuk mawar bunga ini, itu seputar boleh aja kan tujuannya itu mencari relasi. Kita temenan Iya. bisa di mana aja dan kapan aja. Salah satunya Hmm. lewat dunia maya. Nah, Yes. itu benar Jul, soalnya kan kita sendiri nih yang tahu gimana diri kita sendiri, gimana kita mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan diri. Nah, itu kembali lagi ke kitanya sendiri. Lalu terkait dengan relasi, mencari relasi, informasi yang bermanfaat, itu kan kembali lagi ke tujuan awal kita, ngapain sih kita berselancar di dunia maya? Nah, itu. Nah, ya itu dia, Jadi betul banget. terkait dengan ekspektasi, kita sebagai manusia kita tuh nggak bisa melawan ekspektasi yang kita hadapi itu. Dalam artian nggak Betul. bisa tuh, emang di dunia ini emang penuh dengan ekspektasi, tapi kita Iya. bisa kita bisa memfilternya gitu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Itu aja. Nah, ya benar banget sih itu kesimpulannya dari pertanyaan si mawar bunga tadi ya. Mudahan bisa Iya, terjawab. iya. Dan lagi Oke. ini tambahan lagi ya, Jul, Boleh. untuk mawar bunga. Ini sebagai reminder aja buat si bunga ini. Itu kita ubah lagi deh tujuan kita buat main sosial media itu apa gitu. Entah itu yang mau bermanfaat atau buat sekedar senang-senang aja, itu kan pasti ada masing-masingnya dampaknya juga kan. Nah, kalau yang buruk Hmm, ada konsekuensinya, kalau yang baik ya bersyukur kita dapat yang ya, positif dapat gitu. dapat hal yang baiknya gitu kan ya. Ya, jadi tergantung tujuan awal dan mindset kita gimana menanggapi tentang dunia nyata dan ekspektasi gitu. Serta, oh ya lupa, serta media sosial tadi gitu. Iya, benar banget itu. Aku setuju sih dengan pendapatmu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Jul, lanjut. Oke, ini pertanyaan kedua dari username dengan nama blackwhite7077. Wow, hitam Aku tipe putih. ya, aku tipe orang yang nggak mau kehilangan teman, entah di medsos atau yang secara real. Apakah itu bisa dikategorikan autofobia juga? Nah, ini menarik nih. Mungkin Rizkan punya jawabannya sendiri Wow, terhadap ini hal menarik ini. banget ya, Jul. Nah, Mm-mm. Sebelumnya, jawaban dari pertanyaan ini udah aku rangkum sih, tapi aku agak lupa-lupa, jadi aku izin baca dulu ya. ya boleh, boleh, boleh. Jadi kan tadi ciri-ciri autofobia udah dijelasin ya. Tadi merasa takut berlebihan saat sendiri, mengalami ketakutan saat memikirkan hal-hal buruk yang dapat terjadi dalam kondisi sendirian. Nah, itu. Jadi, itu contohnya singkat saja ya. Jadi, terkait dengan takut kehilangan teman, entah di medsos atau di dunia nyata, itu sebenarnya bukan apa ya, benar iya, salah iya gitu. Maksudnya jadi Nggak pasti ada gitu ya. belum pasti. Ini tergantung diri kita sendiri yang punya masalah gitu tahu jawaban pastinya. Jadi kalau Hmm, menurut perspektifku, kalau kasus Black White tadi ya Jul. ya dari film Black White. Nah, Black White ini dia tuh takut kehilangan teman gitu. Dalam Hmm, artian juga kan kalau takut kehilangan teman, takut sendirian kan. ya bisa Ya, dikategorikan seperti itu. berarti benar itu takut kehilangan teman itu hanya satu bagian dari beberapa ciri-ciri autofobia. Karena kan Hmm, kalau takut kehilangan teman bukan berarti kita langsung memukul rata bahwa dia itu kena gejala autofobia. Enggak, hmm, itu. ya.
Karena penyebab dan asal mula datangnya autofobia ini nggak hanya dari takut kehilangan teman, tapi sumbernya itu dari diri sendiri gitu. Ya. Takutnya itu kan takut sendiri gitu. Dari Ijul ada tambahan nggak? Kalau aku sih mau menanggapi dan berikan beberapa tambahan ya sih sebenarnya, karena yang dijelaskan Rizkan tadi udah mencakup segalanya. Memang betul bahwa ciri umum autofobia itu merasa takut ketika sendiri dan punya pikiran-pikiran buruk ketika dalam kondisi sendiri. Tapi itu sifat ciri-ciri secara umum ya, Iya. nggak bisa kita simpulkan bahwa si ini autofobia nih karena takut sendiri. Itu adalah pemikiran yang salah. Mungkin bisa jadi salah satu cirinya, dan mungkin kehilangan teman juga kan memang hal yang berarti banget ya, kehilangan teman, apalagi kehilangan teman yang dekat. Walaupun cuma di medsos kan kita saling berbagi hal bersama dengan teman kita di dunia virtual itu kan, berbagi informasi atau berbagi cerita gitu. Wajar kalau misalnya merasa takut, tapi itu nggak secara general bisa dikategorikan jadi ciri-ciri dari autofobia. Dan mungkin itu tadi balik lagi ke tindakan medis. Mungkin kalau memang merasa punya gangguan terhadap mental gitu, punya rasanya kayak ada nyerempet-nyerempet ke autofobia, mungkin perlu dikonsultasikan sama ahlinya gitu, karena biar dapat tindakan dan penanganan yang tepat. Kalau dari aku sih seperti itu. Oke Jul, terima kasih juga ya, ini udah bantu jelasin. Oke, sama-sama. Oke, ini lanjut pertanyaan terakhir nih atau ketiga dari username Zongzong2807. Wah, dari pertanyaan sebelumnya itu ini username-nya ini emang apa ya, apa sih namanya, diatur emang namanya sengaja gini atau gimana ya? Entah itu. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya mereka kita ya. Itu mungkin mereka role play kayak yang tadi kita bahas itu. Nggak mau menunjukkan dirinya karena mungkin tapi ada ini lucu rasa ya, takut. Lucu juga sih dengarnya namanya gitu. Iya. Tapi semoga aja jawabannya nggak kayak makna username ini ya, Zongzong. Ya, nggak jong ya, nggak kosong. Oke, langsung nih pertanyaan terakhir. Ada pesan yang bisa disampaikan Kak buat para autofobia yang memanfaatkan medsos untuk mengatasi ketakutannya? Oke, jadi dia ini minta pendapat kita nih Jul untuk si kena gejala autofobia. Nah, untuk teman-teman yang lagi kena autofobia dan mengatasinya itu dengan menggunakan medsos ya? Iya. Gitu ya? Iya, Pertanyaan. betul. Oh iya. Oke ya, coba aku jawab ya. Kalau menurut aku pribadi sih wajar sih, entah orang yang autofobia, entah Rizkan atau aku sendiri, kita semua memang kadang tuh punya rasa takut sih terhadap diri sendiri, karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial kan ya. Seperti yang udah kita pelajarin, ya harus tolong menolong dan terbiasa ada orang lain gitu. Nah, jadi dengan adanya kemajuan teknologi seperti media sosial, dengan adanya Instagram, Facebook, Twitter, itu tuh sebetulnya bisa memberikan berbagai manfaat yang bisa kita gunakan untuk bersosial. Nah, media sosial itu sebetulnya bisa membuat kita yang awalnya jauh terasa dekat, terasa akrab, walaupun tak pernah ketemu secara langsung. Jadi pesannya untuk yang autofobia dan memanfaatkan sosial media untuk mengatasi ketakutannya, mungkin bijaklah berteman di media sosial, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di media sosial, dan buat circle pertemanan yang positif di mana bisa saling support, kayak kata Rizka tadi, bisa saling tolong menolong atau malah bisa saling menguatkan. Dan semoga mungkin media sosialnya ini bisa sedikit membantu untuk mengatasi autofobianya itu tadi. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Rizka ada pendapat lain? Ada dong. Aku ingin menanggapi dan menambahkan ya. Ini terkait Ijul tadi kan, media sosial itu sebagai apa? Support system untuk diri kita sendiri yang kena autofobia gitu. Nah, tapi jangan gimana ya? Jangan mengalokasikan waktunya itu sepenuhnya di dunia virtual. Padahal kita hidupnya di dunia nyata. Jadi kita itu seperti jawaban-jawaban sebelumnya, media sosial itu ibaratnya sebagai pendamping aja gitu. Dan kalau bener banget. di dunia nyata ini kan banyak nih cara
untuk terhindar atau memulihkan dari kenanya gejala autofobia itu misalnya dengan cara lebih berbaur dengan sekitar yang ada di dunia nyata, walaupun ya ini susah banget pasti dijalaninnya, tapi mau gimana lagi gitu, bukannya nggak ada cara lagi, pasti ada cara gitu, nggak hanya dari dunia virtual aja. Kalau kita Nah, ya. nekat atau kekeh mau dunia virtual aja, itu sama aja kita menolak kenyataan yang ada gitu, menghindari. Ya menghindari. Seharusnya kan kita itu kalau ada masalah kita hadapi, kita labrak aja masalahnya itu. Kalau Kita nggak kita kan. hadapi, semakin dikejar kan, Jul? Ya, pada akhirnya kan kita selalu dikejar dengan masalah itu tadi. Iya. Analoginya kayak gini aja deh. Misal kita nih kan sebagai mahasiswa ya, Jul. Kita punya deadline tugas. Nah, deadline tugas itu kan harus dihadapi. Kalau kita Ya, lari dari deadline tugas itu, kita dikejar. Kalau ya. kita udah batas limitnya udah habis, kita yang rugi. Itulah analoginya. Ya. Nah, itu dia. Jadi mungkin dari simpulannya dari kata Rizka tadi, seimbanglah menggunakan media sosial dan virtual dan jangan terlalu timpang ke media sosial, sedangkan media yang secara realnya ditinggalkan. Betul. Jadi jangan terlalu berekspektasi dengan dunia virtual, tapi berusaha untuk meminimalisasi dunia virtual itu untuk dunia nyata yang lebih baik, wes. Wes, ya, secukupnya ya, kayak Iya, lagu Hindia. secukupnya. Seperti lagu siapa, Jul? India. India, secukupnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih udah yang bertanya. Semoga Ya, jawaban makasih. kami berdua tadi mewakilkan ya Bisa. apa yang kalian Ya, inginkan dari jawaban kami. Semoga bermanfaat dan membantu untuk menangani dan memulihkan autofobia. ya. Dan yang punya keresahan mungkin ya itu dia, mohon maaf juga kita nggak bisa jawab semua pertanyaan. Mungkin nanti di Ya, lain kesempatan kita bisa berbagi pikiran lagi dan bisa sepikiran lagi. betul sekali, Jul. Sepi dan Pikiran. sepemikiran ya. Tapi nggak Yes. berarti kita nih membahas tentang sepi-sepi doang gitu. Karena kita kan Enggak. tujuannya itu untuk menemani dalam artian bahwa kita apa sih bahasanya itu, nggak Curhat gitu. iya, nggak memukul rata bahwa kamu tuh di dunia ini nggak sendiri gitu loh. Karena ada orang Bisa lain lagi yang bersedia ya, membantu gitu. ya, mendengarkan cerita ya. Itu tadi. Betul. Oke. Wah, seru banget tadi nih kita udah bahas media sosial, bahas definisi autofobia, contoh beserta solusinya. Lalu tadi asik banget ya, Jul, ada sesi tanya jawab. Ya, banyak banget nih hal-hal yang Iya. bisa kita bagikan dan kita punya dapat pengalaman juga dari teman-teman yang berbagi tentang ceritanya. Ya, itu dia. Tapi ya, Dan Jul, kita udah nggak kerasa aja nih kita mau ya, berakhir. ya udah di penghujung podcast kita hari ini ya. Ya, bener banget. Tapi jangan khawatir, nanti apa ya? Apa sih bahasanya, Jul, kita yang bahasa Ya, YouTuber itu? gitu. Pencet Tetap stay lonceng. tune lah, Bu. Iya, Ya, pencet lonceng supaya tahu notifikasi updatean video atau podcast yang akan kita share lagi nanti di YouTube. ya, Tuh. mudahan lebih banyak lagi yang hal-hal yang bisa kita bahas, gitu kan ya. Ya, dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk Sobat Sepikiran yang setia menonton podcast kami kali ini. Dan juga untuk Sobat Sepikiran, pesan yang tadi kan kita simpulkan lagi nih, bahwa jangan terlalu mengedepankan dunia virtual atau dunia maya. Kita harus ingat dengan dunia nyata yang kita jalani sekarang gitu. Kita Ya, hadapi, jangan lari gitu. Kalau lari kita nanti kita juga yang rugi kan. Nggak ada ya itu habisnya kita dia. dikejar nanti masalah. Kita harus hadapin. Ya, Iya, ya itu untuk kesimpulan hari ini ya, dan ya. bijak dan memanfaatkan sosial media dengan baik ya. Terima kasih buat Oke. teman-teman yang udah dengerin gitu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya. Iya, betul. Dan ini juga tak lupa nih, karena dengan adanya konten video podcast kita kali ini, kita kan ini podcast mata kuliah dari
new New media media dan literasi dan digital. Dan literasi itu digital. Iya. ya kami ini dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2019, Fakultas Ilmu Ya. Sosial dan Ilmu Politik. Dan dosen pengampunya ini kami sangat berterima kasih banyak karena dengan adanya video podcast ini kami bisa belajar, sharing, dan mendapatkan dampak dan pengalaman yang berharga. Ya. Oke, untuk hal-hal baik. dosen pengampunya itu yakni ada Bapak Muhammad Mutahari SIKOM, MIKOM, serta Bapak Sarwani Esos MMed Kom. Iya, betul sekali. Sekali lagi, nggak bosan-bosan ya kita ngucapin terima kasih karena kita sendiri nggak rugi, kita ini untung ya Jul, bisa dapat pengalaman tugas gini, seru banget ini tugasnya. Seru Selain banget ya. menebar hal-hal positif, juga kita mendapatkan yang gimana pengalaman ya? baru. Iya, betul. Oke, baik kawan-kawan sepikiran dan teman-teman, sama saja sih ya. Ya, teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini. Iya, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Dadah.